Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, ikhwan fillah sekalian, meskipun dalam situasi pandemi semacam ini kita masih bisa silaturahim meskipun jarak jauh. Untuk berbagi, ya mudah-mudahan menjadi hari kita yang berkah untuk hari ini. Topik yang kita pilih adalah bagaimana Al-Quran melihat khususnya tentang pangan dan pertanian, tapi juga terkait dengan situasi kekinian yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Belum lama ini saya diundang untuk bicara bareng dengan Rektor IPB dan Gubernur Jawa Tengah mengadres hal yang sama, gitu ya. Ini mereka dari sisi anunya masing-masing, IPB tentu dari sisi keilmuannya, Gubernur Jawa Tengah dari sisi lapangannya, gitu ya. Dan saya coba memberikan alternatif bagaimana Islam memberikan solusi dalam situasi seperti ini. Situasinya yang kita hadapi saat ini ya, kekiniannya adalah kondisi pangan kita memang saat ini insya Allah cukup, sampai Agustus juga cukup. Cuman kalau ini berkelanjutan, krisis ini berkelanjutan, mungkin akan berdampak serius kan gitu ya. Namun secara umum, kalau toh kita bisa mengatasi, pola makan kita itu sekarang kalau meminjam istilahnya diakui oleh Gubernur Jawa Tengah sendiri, ya pola makan kita sekarang itu belum pola makan yang berdaulat. Kondisi pangan kita bukan kondisi pangan yang berdaulat. Kondisi pangan kita itu masih disetir oleh kepentingan-kepentingan ekonomi besar. Jadi kita itu memilih makanan itu bukan karena selera kita, bukan karena apa yang baik oleh tubuh kita, tetapi yang baik bagi kepentingan bisnis secara besar, bisnis secara global. Ambil contoh setiap elemen dari makanan kita. Makanan kita apa? Beras utamanya. Mengapa kita harus makan beras? Dahulu kita nggak makan beras, tapi sejak 50 tahun lalu ada proses berasisasi, seluruh orang di Indonesia harus makan beras. Ditinggalkanlah jagung, ketela, sagu, dan lain sebagainya. Padahal beras bukan makanan yang cukup. Beras makanan yang enak, yang baik, cuman tidak harus semuanya makan beras. Kenapa? Karena kondisi pengadaan beras itu membutuhkan air yang sangat banyak. Sedangkan air itu kita butuhkan untuk kehidupan kita yang lain, khususnya untuk air minum. Jadi mayoritas air segar di permukaan bumi ini digunakan untuk pertanian. Terbaik di Jawa, Bali, dan Lombok, tahun 2025 sebagiannya sudah krisis permanen, krisis air permanen. Nah, bisa dibayangkan kalau kita terus ngotot makan beras, akan berebut dengan air minum kita. Itu satu ya. Kedua, dalam kondisi yang sekarang pun beras kita harus dari berkali-kali harus impor mengisinya. Kita kalah efisien produksinya dengan Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya, kalah efisiensi produksinya. Jadi artinya dari sisi ekonomi pun sebenarnya dari sudut pandang kita keseluruhan bukan yang terbaik. Tapi kenapa yang itu yang harus dimakan? Pertama karena kebiasaan, kedua melanggengkan bisnis beras ini menjadi kepentingan sekelompok orang. Demikian pula setelah 50 tahun lalu berlangsung, menjadi ada makanan kedua bagi kita yang diimpor dengan sangat besar. Bahkan di dunia kita nomor 2 terbesar importirnya, yaitu makan berbasis tepung gandum atau terigu ya. Dulu kita nggak mengenal makanan ini dan memang bukan makanan tradisional kita, bukan makanan kita, tapi kita menjadi makan itu. Dalam situasi krisis seperti ini misalnya di rumah-rumah hampir selalu ada. Kalau kita ngomongin bantuan pangan, kadang yang ada di situ, bantuan banjir, musibah itu yang ada gitu. Jadi apakah dia mie instan dan sebagainya makanan terbaik? Bisa kita lihat sendiri kandungannya apa? Kandungannya hanya mengisi kebutuhan energi. Nutrisi kita nyaris tidak
memadai di situ, kan gitu ya. Jadi itu makanan kita yang kalau kita tergantung beras, kondisinya seperti itu, kita isi terigu seperti itu. Nah, kita sekarang ngomongin protein, sumber protein. Protein kita dari apa? Pertama dari daging. Daging dari mana? Mayoritasnya kita impor. Bahkan sekarang diimpor sebagian itu dari India, daging lembu, daging apa? Daging kerbau dari India, kan gitu ya si ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita impor pula daging ini. Oke, kita nggak mampu makan daging. Rakyat kebanyakan hanya makan tempe kok. 97%, 97,5% kedelai kita impor, gitu. Jadi bisa dibayangkan sekarang, makan tempe pun itu bukan makanan tradisional kita, makanan impor, kan gitu ya. Kedaulatan kita di mana di situ? Nyaris tidak ada, gitu. Jadi semua disetir oleh kepentingan global. Oke, kita makan telur, telur ayam, daging ayam. Lagi-lagi diakui oleh Menteri Keuangan, hanya ada 2 pemain besar perayaman ini di Indonesia. Bisa dibayangkan. Lagi-lagi kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis gitu. Jadi itulah maka kedaulatan pangan itu sebenarnya tidak ada di kita saat ini gitu ya. Dalam kondisi normal tidak ada, menjadi semakin berbahaya dalam situasi ketika krisis semacam ini. Nah, bagaimana Al-Quran menjawab masalah ini? Jadi itu tadi definisi masalahnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran mengarahkan kita? Disitulah indahnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menawarkan suatu solusi, rentetan-rentetan berikutnya adalah hikmah. Kan gitu ya. Kalau manusia menawarkan solusi, akibat yang tidak diketahuinya adalah efek samping yang kadang bernilai negatif. Kalau solusi dari Islam, dari Al-Quran, apa yang ditawarkan awalnya mungkin tidak baik, tidak kita sukai, tapi di belakang itu ada hikmah yang luar biasa. Ambil contoh ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dari sudut kacamata insani, manusia, apa baiknya menyembelih anak, kan gitu ya. Tapi karena itu diperintahkan, Ibrahim melaksanakan, hingga ribuan tahun kemudian, hingga saat ini, berbagai beribu orang, berjuta orang di dunia mendapatkan manfaatnya dengan pergi berhaji, dengan berdagang kambing dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi ketika kita mengambil berbasis Al-Quran, apa yang kita belum tahu di belakangnya itu adalah menjadi hikmah, menjadi oh ternyata kita disuruh begini, ternyata manfaatnya begini dan seterusnya. Nah, sekarang makanan ini kita lihat apa petunjuk Al-Quran. Salah satu terkait COVID ini misalnya akan Al-Quran disebut sebagai sifat ya, sebagai sifat. Tapi sifatnya Al-Quran itu yang bersifat terkait dengan barang hanya satu, yaitu di surat An-Nahl tentang madu. Yang di ayat-ayat lain yang menyebut sifat itu tidak menyebut spesifik barang, tapi Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa wa hudan wa rahmah. Jadi sifat, obat, dan huda dan rahmah. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat? Ya, tidak nyebut spesifik barang. Yaitu manakala kita mengikuti petunjuknya itu, mengikuti Al-Quran dan kita amalkan. Itulah dia akan menjadi obat, kan gitu ya, si ininya, termasuk urusan pangan ini gitu ya. Maka ketika kita mengikuti Allah dengan petunjuknya, mengikuti urusan pangan ini, mengikuti petunjuk Allah, nanti yang kita peroleh apa? Kita makan dengan cukup, makan dengan baik, makan dengan berdaulat, dan makanan kita sekaligus menjadi obat. Gitu ya, makanan jadi gitu, menyelesaikan banyak masalah dari situ, mengangkat kemiskinan, dan itu dampak dari ketika kita mengikuti petunjuk Allah dalam memenuhi makanan ini. Maka salah satu rangkaian ayat-ayat tentang makanan yang sangat lengkap, sangat banyak masalah makanan ini dibahas di Al-Quran, begitu pentingnya di Al-Quran itu ya, sampai iman kita disamakan kedudukannya dengan memberi makan. Itu di surat Al-Haqqah ya, yang kita dililit dengan 7 harta itu.
dengan 7 hasta itu diraan fasluhu itu innahu kana la yu'minu billail azim wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Mengapa demikian? Kita dibenamkan ke neraka, mudah-mudahan kita tidak kena. Itu ada orang-orang yang dibenamkan ke neraka itu antara lain tidak beriman dan tidak menganjurkan memberi makan. Ini demikian pula nanti di surat Al-Mudatsir disamakan dengan kedudukan orang yang tidak sholat. Gitu ya ila ashabal yamin fi anil masalakakum fisaqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin. Orang yang dibenamkan di neraka sakor adalah orang yang dulu tidak sholat, tidak menganjurkan memberi makan. Jadi masalah makanan ini begitu penting dalam Al-Quran sehingga disetarakan dengan kedudukan iman, setarakan dengan kedudukan sholat kita. Gitu. Maka dalam rangkaian ayat-ayat makanan di surat Abasa yang paling lengkap menjelaskan makanan kita itu diawali dengan vonis Allah kepada manusia seluruhnya, kalla lama yaktima amaroh di surat Abasa ayat 23. Sungguh manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita semua itu defaultnya kondisi aslinya kita tidak menjalankan. Kalau calonnya kita semua kalau dalam ilmu matematika semua bilangan besar, bilangan universal itu kita masuk semua dulu ke situ. Kalau lama yang dimau, sungguh manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Lalu dikeluarkan dari situ siapa? Fal yang duril insanu ila ta'ami. Nah, jadi semua orang tidak menjalankan perintah yang diperintahkan ini sampai dia merhatikan makanannya. Maka paling turil insanu ila ta'ami ana sebabna ma'asoba summa sakoknal ardo sakok. Nah, dari situ Allah merangkai makanan kita. Wa ambatna fiha habba. Dimulai dari memang kita butuh biji-bijian. Biji-bijian ini adalah dalam ilmu nutrisinya adalah ada dua, ya satu sumber karbohidrat energi, satu sumber protein juga energi, ada yang sebagai sumber lemak juga energi. Jadi main source dari biji-bijian itu mengandung 3 unsur makro kalau dalam ilmu nutrisi. Ada yang kaya karbohidrat, ada yang kaya protein, ada yang kaya lemak. Nah, secara umum kondisi ketiganya itu ada. Gitu. Beras pun ada unsur lemaknya, ada unsur proteinnya, ada unsur karbohidratnya. Nah, biji-bijian ini ada 2 kalau di ini, yaitu biji-bijian seperti gandum, kayak padi-padian lah kita mengenalnya, kayak gandum, jagung, beras. Ada yang kandungannya nutrisi leguminose. Leguminose ini biasanya lebih banyak proteinnya. Gitu. Keduanya biji-bijian yang sifatnya kayak beras, kayak gandum, maupun leguminose, kacang-kacangan itu disebut sama, yaitu haba biji-bijian. Karena innallaha falikul habbi wa nawa. Biji-bijian itu di Al-Qur'an dikategorikan 2, ada yang disebut hab, ada yang disebut an-nawa. Hab itu yang biji-bijian yang kita makan, yaitu ada padi-padian, ada kacang-kacangan, ada an-nawa. Nawa itu biji-bijian yang tidak kita makan, yaitu yang dipakai untuk menumbuhkan. Misalnya korma kita makan, nah bijian itu bukan haba. Biji korma itu bukan haba, dia nawa. Jadi dia untuk menumbuhkan inallah walikul habbi wa nawa. Allah menumbuhkan biji-bijian tanaman itu dari hab, biji-bijian yang kita makan maupun yang kita tidak makan gitu. Nah, jadi makanan kita memang ada unsur biji-bijian sedikit, yaitu satu disebut wa ambatna fiha habba. Terus kemudian wa inna wa qadba. Nah, kemudian makanan kita berikutnya adalah anggur dan nutritious plant. Jadi tanaman yang bernutrisi tinggi. Apapun, sayur-sayuran dan lain sebagainya itu masuk kategori itu. Makanan kategori bernutrisi tinggi dari tanaman yang bernutrisi tinggi. Wa inna wa zaitun wa nahla. Zaitun dan nahla dan korma. Nah, zaitun di situ mewakili unsur lemak yang baik ya, jadi dari tanaman, unsur lemak yang baik. Terus kemudian wa zaitun wa nahla wa hada'iqal gulba. Hada'iqal gulba. Jadi
Kalau di Al-Quran biasanya diterjemahkan di tanaman atau kebun yang rindang, yang lebat gitu ya, si ini gitu ya. Jenis apa gitu, jenis apa tanaman yang dari rindang dan lebat danunnya ini apa gitu ya. Kalau dari sisi ilmu tanaman itu adalah jenis tanaman semak ya, jenis tanaman semak dan lain-lain. Bahasa kita herbs and spices. Jadi tanaman-tanaman yang berbasis herbs dan spices, jadi rempah-rempah. Jadi ini rempah-rempah itu secara umum si manta lakum wali amikum, buah-buahannya untuk kamu dan rumputnya untuk ternak kamu. Tetapi ternak ini ujungnya juga untuk kita. Ternak itu ujungnya juga untuk kita. Jadi bisa kita lihat sekarang ada 6 ayat merangkai makanan. Biji-bijian disebut dalam satu ayat, yang terkait dengan ternak juga disebut di satu ayat. Yang 4 ayatnya tentang apa? 4 ayatnya adalah tentang buah, sayur, dan rempah. Kategorinya buah, sayur, dan rempah. Coba kita lihat, renungkan. Kalau makanan kita mengikuti panduan Al-Quran itu, kita akan sedikit saja biji-bijian. Kemudian sedikit juga unsur-unsur hewani, daging, apa susu, apa telur, sedikit aja. Biji-bijian juga sedikit aja. Yang paling banyak apa? Buah, sayur, rempah. Maka kita bisa lihat sekarang, betapa memungkinkannya bagi kita semua, dimanapun kita berada, memenuhi kebutuhan kita secara mandiri. Mengapa? Jenis sayuran apa saja bisa kita tanam di sekitar kita. Jenis buah, kita sepanjang tahun punya buah. Sepanjang tahun kita punya buah. Buah pisang kita nggak pernah ada musim pisang atau enggak gitu kan. Ya, di samping nanti dari waktu ke waktu buah yang ini selesai, buah berikutnya muncul, buah ini muncul. Buah selalu ada insya Allah di kita. Apalagi sayur, sayur juga relatif nggak mengenal musim, bisa ditanam kapan saja. Apalagi dengan teknologi sekarang, dengan greenhouse dan lain sebagainya, kita punya greenhouse yang sangat bagus di Pengaleng. Artinya bisa menanam apapun dengan kendali itu, tergantung ongkos biayanya aja, pengaturan suhu yang sesuai, kelembaban yang sesuai, dan lain sebagainya. Jadi artinya, kalau makanan kita yang 4 bagian dari 6, itu adalah buah, sayur, dan rempah, gitu, maka peluang kita untuk bisa mandiri pangan atau berdaulat pangan menjadi jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ketimbang kita mengandalkan biji-bijian, ketimbang kita mengandalkan daging berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, biji-bijian sendiri, kita kebutuhan dari komposisi makanan kita, tapi jenisnya amat sangat banyak. Di dunia ada sekitar 19.500 jenis biji-bijian yang bisa dimakan. Di Indonesia sendiri tidak terhitung jumlahnya. Itu biji-bijian yang bisa dimakan. Ada kalau di Jawa ada kacang tolo, ada kacang merah, ada kacang hijau, ada koro ini, koro itu, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada kacang kecipir, ada apa saja yang bisa dimakan selain kacang-kacang umumnya seperti kacang tanah. Ada apa istilahnya, mete. Banyak sekali jenis biji-bijian yang bisa mengisi makanan kita. Ada kedelai, kedelai pun macam-macam. Ada edamame, ada kedelai lokal, dan sebagainya. Banyak sekali biji-bijian yang bisa jadi unsur makan kita. Selain juga ada jagung, ada beras. Jadi kita hanya butuh sedikit saja makanan dari biji-bijian ini, dan persediaannya melimpah. Gitu ya, persediaannya melimpah. Dari kebutuhan sedikit, kita disediakan. Masa sih nggak cukup, kan gitu ya. Sayur juga begitu, bisa kita tumbuhkan di mana saja, buah seperti yang saya jelaskan. Terus kemudian sumber produk ternak tadi. Produk ternak juga sih, sebenarnya kebutuhan kita akan sedikit saja ya, kebutuhan kita ya karena seperti 6 tadi kan. Karena kebutuhan yang sedikit itu kan mestinya mudah dipenuhi. Kita bisa pelihara ayam, bisa pelihara bebek, bisa diambil telurnya, dan bisa juga yang mengikuti sunnah seluruh Nabi menggembala kambing.
Kambing ini bisa dipelihara dengan mudah dan semua orang nggak usah belajar pelihara kambing itu fitrah, dia bisa sejak zaman Nabi Ibrahim, bukan hanya sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam sudah ada kambing, ya kan? Peliharaannya putra Nabi Adam yang dikorbankan itu kan kambing, gitu ya. Ini jadi fitrah manusia bisa melihara kambing gitu. Kalau ada seluruh nabi bisa ngembala kambing gitu. Jadi ini seluruh nabi mengembala kambing. Jadi mosok kita harus impor daging sih kan gitu ya pertanyaannya gitu ya. Ininya seperti itu. Jadi sumber nutrien kita dari protein banyak, dari hewani banyak sekali dan kebutuhannya cuma sedikit. Sumber biji-bijian banyak dan kebutuhannya juga sedikit, yang paling banyak buah, sayur, dan ini. Bayangkan sekarang kalau kita bertani, kalau kita menyusun suatu bisnis, kan biasanya dimulai dari ujung depan, ya marketnya itu apa, kan itu ya, kebutuhan pasarnya itu apa. Sekarang kita petakan, kebutuhan pasarnya makanan sesuai surat Abasa tadi. Masyarakat yang mendapatkan petunjuk, insya Allah mudah dipahami. Jangankan kita orang yang diberi petunjuk, kalau Anda ada yang sakit, misalnya sakit jantung, misalnya, atau tekanan darah tinggi, datang ke dokter. Apa yang disarankan dokter? Pak, kurangi makan yang berlemak dari hewani, dari daging, dari telur. Kurangi. Perbanyak makan buah dan sayur. Nanti kalau datang lagi ke dokter sakit diabetes, kasih tahunya sama. Pak, kurangi makan beras, kurangi karbo, gantinya sayur, buah. Nah, kita dikasih tahu dokter, kita percaya, kita ikuti, kita sehat katanya. Dikasih tahu Al-Quran, kita hafal dari kecil gitu, kita cuek, kita tidak respon. Bahasa anak mudanya kita nggak ngepek pada apa yang kita lakukan ini. Gitu. Nah, disitulah waktunya manusia ini untuk kembali mengikuti petunjuknya. Coba renungkan dalam hal makanan ini saja, supaya pertama tadi kita menjadi orang yang dikeluarkan oleh Allah dari hilangan besar, himpunan universal, orang-orang yang tidak menjalankan perintah. Yaitu kita dikeluarkan karena apa? Yang duril insan wilan. Karena kita memperhatikan apa yang kita makan. Nah, setelah kita memperhatikan apa yang kita makan, dampaknya, hikmahnya apa? Hikmahnya masyarakat kita di era pandemi ini, bahkan di era ke depan, akan bisa mandiri pangan. Kita akan lebih bisa berdaulat. Kalau kita pada makan sayur, siapa sih yang akan mengkooptasi makanan sayur kita, ya kan? Karena semua orang bisa menanam sayur. Jadi lebih demokratis, lebih anunya. Siapa yang nggak bisa nanam sayur? Nggak ada lahan, Pak, di kota sekarang, bahkan di rumah saya aja, saya nanam sayur di atap rumah. Jadi siapa aja bisa, di atap masjid, ya, dak masjid yang lebar, bisa ditanami sayur, di mana saja, di komplek-komplek bisa ditanami sayur tadi, sayur. Nah, buah tadi pilihannya banyak. Kalau di komplek-komplek perumahan, berhentilah menanam pohon-pohon yang tidak dimakan atau tidak digunakan ini. Ganti saja tanamannya dengan aneka buah-buahan. Semua pinggir-pinggir jalan tol yang panjang lebar, kalau sekarang kan dikasih makanan yang tidak enak dimakan, ya, tidak enak dimakan. Gantilah dengan makanan yang enak dimakan, yaitu dari kategori di mana pun ada tanah kosong, ditanami buah-buahan, maka sepanjang waktu kita punya buah-buahan tadi. Gitu. Nah, kalau dalam konteks seperti itu, maka kita sudah melihat sekarang. Jadi pertanian kita kalau mengikuti guidance Al-Quran, kira-kira di mana kita, apa yang kita tanam. Ya disesuaikan dengan makanan yang baik tadi. Ya memang ada yang perlu nanam padi, ya, tapi nggak usah terlalu tergantung kepada tanaman padi, karena kebutuhan airnya terlalu banyak di situ. Padi secukupnya, tanam tanaman yang lain. Bahkan saya kalau nggak salah pernah mengirim benih ke teman-teman di Purwakarta, yaitu jagung khusus itu. Gitu. Jagung yang saya pilih dari Indonesia Timur itu jagung pulut namanya. Jagung pulut itu jagung yang sangat lezat. Sangat lezat. Dan kenapa saya untuk biji-bijian pengisi karbohidrat itu merekomendasikan itu? Karena jagung ini ditanamnya tidak butuh tanah yang luas. Tidak dibutuh air yang banyak, gitu ya. Dan semua orang bisa menanamnya. Satu. Kedua, perjalanan jagung menjadi makanan jauh lebih pendek.
dari beras. Jadi kalau saya bahkan di kompleks startup center di Depok, tanahnya kosong, nganggur, saya tanam jagung itu. Nanti kalau siang-siang saya lapar, nggak ada yang membelikan makanan, apa yang saya lakukan? Saya ambil jagung itu, saya rebus, dia sudah menjadi makanan yang lezat kan gitu. Dan bahkan makanan modern seperti steak, seperti salad yang biji-bijiannya banyak diisi jagung, kan gitu ya, jagung-jagung manis dan sebagainya. Tapi kita punya jagung yang lebih baik, yaitu yang jagung lezat, yang saya sebut jagung pulut tadi, gitu ya, bisa ditanam di mana, ini enak sekali di orang-orang Indonesia Timur, di NTB, dan sangat familiar dengan jagung lezat ini, gitu ya. Dan mumpung benihnya belum dikooptasi oleh konglomerasi benih dunia, saya membagikan siapa saja yang mau nanam itu boleh. Nanti bisa minta saya benihnya gitu ya. Kita jaga bareng supaya benih ini nanti selamanya ada di kita dan tidak apa istilahnya dikuasai pihak-pihak tertentu, supaya manusia tetap bisa menanam tanaman, sebagian dimakan, sebagian ditanam kembali, seperti yang diceritakan di surat Yusuf ya. Jadi itu yang saya anjurkan untuk biji-bijian. Nah, kalau sayuran banyak sekali ya, saya tidak ada yang saya sarankan. Tetapi ada satu jenis buah yang kalau di Al-Quran kita kan diberi zaitun ya. Zaitun mengandung minyak yang sangat baik ya. Dan dari di Indonesia saya sudah nanam zaitun sekitar 4 tahun kira-kira ya, 4 tahun lebih, tapi belum berbuah ya. Qadarullah belum berbuah. Meskipun sekarang sangat banyak manfaatnya, daun zaitun itu salah satunya ketika diekstrak itu menjadi olive leaf extract namanya. Jadi olive leaf extract itu ternyata salah satu jalan untuk kesembuhan terhadap COVID-19. Ada testimoninya gitu ya. Jadi saya membagikan itu kepada teman-teman yang membutuhkan selagi stok masih ada. Jadi daun zaitun yang kita keringkan dan kita ekstrak gitu ya. Itu yang jadi itulah kan disebut di pohon yang berkah tidak tergantung pada buahnya. Tanpa buah pun ternyata daunnya juga bermanfaat gitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, tetapi untuk pengganti minyak yang unsur yang ditanam di abasa tadi ada unsur minyak dari zaitun. Di Indonesia banyak ya, ada kelapa. Kelapa itu juga minyak yang sangat bagus ya, khususnya CO-nya apa yang diperas dengan kol gitu. Nggak ada kelapa. Nah, alpukat itu juga luar biasa. Di Eropa lagi populer ini orang makan alpukat. Jadi alpukat itu kalau di dunia dikenal sebagai sayur, di kita dikenal sebagai buah. Kalau menurut saya dua-duanya benar. Karena dia jati dirinya adalah buah, tapi karakternya mirip sayur. Mirip sayur, karakternya mirip sayur. Kaya akan serat, kaya akan fitochemical dan lain sebagainya, si fitonutrien, kekayaan nutrisinya mirip sayur gitu ya. Ini jadi dua-dua anggapan benar ya ini. Jadi alpukat itu tanaman buah yang menurut saya di Indonesia di mana saja bisa tumbuh. Alpukat ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan lemak kita, jadi yang baik untuk nutrisi. Mengapa kita butuh makanan yang mengandung lemak ini gitu? Karena tidak semua nutrien yang dibutuhkan tubuh kita itu bisa larut dengan minyak, dengan air. Jadi fungsinya makanan yang berminyak ya kayak zaitun atau kelapa atau tadi alpukat adalah untuk make sure bahwa makanan nutrisi yang kita konsumsi itu dia bisa diserap tubuh kita. Dia bisa diserap. Misalnya sayur dan buah kaya akan nutrien si fitonutrien yang bagus untuk tubuh kita misalnya. Tetapi ketika tidak semuanya bisa larut terserap masuk tubuh kita, maka makanan yang kita tanam makanan bergizi itu kita tidak semuanya termanfaatkan di tubuh kita. Maka di Al-Quran juga ada petunjuk penggunaannya. Jadi kalau surat Abasa itu merenceng jenis-jenisnya, ada di ayat lain, di surat 23 ayat 20 kalau nggak salah,
itu menyebutkan penggunaannya, bagaimana kita merangkai makanan itu. Dari ada biji-bijian, ada sayur, ada buah, rasanya rame. Tapi bagaimana menyatukan ini? Gitu. Di surat 23 Al-Mu'minun itu wasib gilil akilin. Jadi makanan itu dicelup, diolesin, gitu, dibungkus. Dengan apa? Dengan minyak. Memang di situ menyebut minyak zaitun, tapi Allah ketika menyebut keberkahan pohon zaitun pun Allah mengakhiri dengan bikuli sayin alim. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha tahu kalau zaitun tidak tumbuh di Indonesia, ya tentu kita diberi yang tidak kalah manfaatnya dengan zaitun, cuman kita harus mikir, harus berikhtiar memperolehnya. Apa ini yang sama baiknya dengan zaitun ini, kan gitu ya. Ini kan gitu ya. Saya dari ikhtiar saya menemukan kelapa, menemukan alpukat, itu yang minyaknya tidak kalah baiknya dengan zaitun. Maka saya menanam keduanya. Di kelapa saya tanam, bahkan saya punya kebun pembibitan kelapa di Banten. Silahkan nanti kalau teman-teman mau visit ke sana. Kenapa saya mandang perlu membangun kebun pembibitan kelapa? Karena generasi kita itu generasi yang lalai. Generasi yang lalai kenapa? Karena Indonesia itu dari dulu disebut negeri rayuan pulau kelapa. Tapi kelapa kita sekarang sudah terlalu tinggi untuk dipanjat. Sementara generasi muda nggak ada yang mau manjat kelapa sekarang, gitu kan? Jadi industri kelapa kita ketinggalan di mana? Siapa yang mau manjat kelapa tinggi-tinggi di sepanjang pantai Jawa dan lain sebagainya? Anak mudanya nggak ada kelapa, jadi nunggu kelapa jatuh saja si ininya kan gitu. Dan ketika saya coba cari bibit kelapa yang baik, saya tidak menemukannya cukup. Ya, 1-2 sih ada, tapi nggak cukup untuk membangun industri baru. Maka waktu itu kita hadirkan beribu-ribu ton bibit kelapa yang kita datangkan dari Thailand, kelapa unggul, dan kita biakkan di sini. Insya Allah setahun 2 tahun lagi sudah mulai buah. Dari situ buahnya bisa ke seluruh Nusantara, revitalisasi industri kelapa kita. Si industri kelapa kita waktunya kita, supaya apa? Berbuah, bisa ditangani dengan mudah, dan bisa dibuat berbagai industri pengolahan, bukan hanya minyak yang bisa dikeluarkan dari produk kelapa itu banyak sekali, termasuk nanti bisa dibuat keju, bisa dibuat mentega, di mana dunia trennya sekarang ke arah keju dan mentega segala macam itu ke arah nabati. Keju itu bisa dibuat dari kelapa, mentega bisa dibuat dari kelapa. Dua-duanya bisa, dan itu tren dunia. Kenapa? Karena produksi keju mentega dari nabati pertama jauh lebih efisien produksinya, gitu ya. Kami di lab-lab kami sedang mendalami ini, proses ini, gitu ya. Bahkan termasuk telah berkomunikasi intensif, bahkan kita sedang menyiapkan kerja bareng gitu dengan ahli kelapa yang paling dihormati di Indonesia. Semalam berkomunikasi dengan saya juga Pak Profesor Wisnu Garjito. Jadi beliau akan menggunakan fasilitas kita untuk virgin coconut oil-nya, misalnya kan gitu ya. Jadi insya Allah industri kelapa ini akan segera kepegang oleh kita, tapi bukan dalam arti konglomerasi atau apa, untuk supaya ada center of excellence di mana masyarakat butuh bibit, ada bibit. Butuh memproduksi cara, teknik, dan lain sebagainya, ada caranya. Dan dengan cara itulah kita tadi mau. Nah, maka kita sudah bisa lihat sekarang komprehensifnya makanan kita mengikuti petunjuk Al-Quran ini, kan gitu ya. Pertanian kita seharusnya, apalagi di pelopori teman-teman Agri Quran ini, mudah-mudahan bisa membantu menyadarkan ke masyarakat tentang perlunya mandiri pangan ini, dan sekaligus Anda untuk itu. Maka apa? Dalam kenakan makanan sesuai makanan Abasa itu apa sih? Gitu ya. Diet Abasa itu konkretnya apa sih? Kalau saya ngambil sedikit biji-bijian jagung atau kedelai atau apa, ada banyak sayur buah,
ada sedikit unsur hewani, misalnya telur, saya taruh, saya rangkum jadi satu, saya celup dengan makanan, dengan minyak tadi, minyak bisa minyak kelapa misalnya, dari saya celup dari minyak kelapa si ini, jadinya apa makanan itu? Itulah makanan orang modern yang bergaya hidup sehat, yang disebut salad, kan gitu kan. Salad itu bisa jadi makanan pembuka, bisa makanan penutup, bisa main menu kita, makanan kita. Dan saya bukan sekedar awal puasa, saya sudah sahur dengan itu. Ketika saya sahur dengan nanti itu kira-kira jam 2 atau bahkan jam 4. Jadi kenapa? Karena tubuh kita didesain sesuai dengan petunjuknya. Makanan pun sesuai dengan petunjuknya. Puasa menjadi terasa jauh lebih ringan, padahal saya penderita diabetes. Ketika saya makan mengikuti teori manusia, apalagi yang disetir oleh para konglomerat makanan ini, orang yang pagi, sarapan pagi, jam 6, jam 7 sarapan pagi, jam 10 udah pasti lapar. Itu kendala orang diabetes. Dia gampang sekali lapar. Tapi sejak saya mengikuti petunjuk Al-Quran tadi, makanan saya ini, mengikuti petunjuk itu, jam 4 saya sahur, nanti saya baru lapar. Gitu. Makan, dan istri saya nggak usah repot-repot. Yang penting ada unsur buah, ada sayur, ada biji-bijian, gitu. Ada sedikit unsur ternak tadi. Gitu. Biasanya telur yang paling gampang. Oke, asal ada itu, saya cacah sendiri, saya siram dengan minyak. Kalau disiramkan minyak kelapa begitu aja tidak enak. Itu ada tiga. Jadi itulah yang disebut misalnya vinaigrette. Ya, vinaigrette itu dressing dressing salad yang mengandung unsur cuka. Cuka ini juga makanan kesukaan lauk kesukaan Nabi, gitu ya, cuka. Jadi cuka sama minyak kita jadi vinaigrette tadi. Atau kalau mau buat mayones gitu ya, ini yang biasa lakukan vinaigrette dari kelapa itu yang kita buat sendiri. Gitu. Jadi asal ada sayur, buah, gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, era pandemi seperti ini, saya sayurnya kadang dari tanaman kita sendiri. Kalau nggak ada sayur, sayurnya saya ganti dengan alpukat. Dan alpukat ini mengisi dua-duanya. Dengan kita satu, kita sudah berusaha mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah diberi kemudahan bagi yang mau mengikuti. Misalnya orang diabetes pun bisa puasa dengan ringan tanpa merasa lapar, kan gitu ya. Tubuh menjadi jauh lebih sehat dan sebagainya. Dan pengadaannya, saya tidak perlu ngantri, tidak perlu memborong makanan seperti orang lain. Lockdown atau PSBB, dia sedia makanan itu tidak. Nggak ada biji ini, ganti biji yang lain. Gitu. Telur selalu ada, tapi nggak ada telur, ganti daging yang ada, ganti ikan. Banyak sekali pilihan makanan kita. Jadi kita bisa istilahnya itu wayuk siruna ala anfusim. Jadi kita mendahulukan orang lain. Oke, orang lain sukanya makan apa? Mie, beras, silahkanlah ambil berasnya, ambil minyak. Saya tak makan yang tidak diambil orang lain. Buah, sayur, telur, apa yang tidak diperebutkan orang lain. Kita tidak ikut menimbun makanan dan lain sebagainya, karena kita bisa sebagian kita tanam sendiri, kalau toh kita beli yang tidak jadi rebutan orang dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu inilah pentingnya teman-teman yang penggerak Agri-Quran ini untuk mulai memahami ujung makanan kita ini sebenarnya apa, gitu ya, ujung makanan kita. Nah, dari situ yang kita tamatkan. Memang butuh kampanye masyarakat untuk makan mengikuti ini. Tapi ini sudah proven di Indonesia, makanan kita pernah diubah. Dari jagung, dari gaplek, dari sagu, semuanya ke beras bisa. Dari yang tidak mengenal mie instan menjadi makan mie instan bisa. Di era itu yang mengubah adalah para konglomerasi. Kenapa enggak kita berubah sekarang? Adalah petunjuk Al-Quran.
mengikuti petunjuk Al-Quran. Gitu. Nah kan nggak banyak orang yang paham. Sekarang ada sosial media, alhamdulillah. Bisa kita sosialisasikan kalau kita rame-rame membuat salad, kita perkenalkan ini loh, seperti yang saya foto, saya bagikan, ini loh makanan saya ini gitu. Ada yang mengikuti, gitu. Kita kampanyekan, gitu ya, kita makan makanan yang sehat seperti ini, gitu. Saya banyak bercerita ke teman-teman, saya sekarang puasa jauh lebih ringan meskipun saya penderita diabetes, karena saya mencoba menggunakan makanan itu. Bahkan secara kimia, secara ilmiah pun ini terbukti. Seorang dosen doktor, dosen di ITB pernah minta izin bermalam di kamar saya ketika saya di Jenewa di bulan Ramadan. Beliau minta izin itikaf di kamar saya karena sang dokter waktu masih kandidat dokter memandang tulisan saya tentang diet Nabata ini, diet Abasa ini sangat sesuai dengan ilmiah, teori ilmiah beliau, gitu ya. Jadi beliau ingin mendalaminya dan sekarang setahu saya masih terus meneliti peluang untuk mengimplementasikan ini secara modern, gitu ya, ini karena apa yang disampaikan Al-Quran di surat Abasa tersebut menurut keilmuan beliau itu sangat-sangat masuk akal, gitu ya. Saya belum tahu ilmunya sejauh itu waktu itu kan, gitu ya. Tapi karena saya percaya saja bahwa apa yang ada di Al-Quran yang kita nggak tahu pun insya Allah bermanfaat, menjadi hikmah bagi kita lakukan. Jadi demikian teman-teman, untuk waktu yang untuk tanya jawab yang lebih ini lebih mendetail. Silahkan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya Pak. Pak, kalau boleh saya bertanya sedikit Pak, tadi kan Bapak sudah sebutkan bahwa makanan itu sesuai Al-Quran ada biji-biji ya. Buat sedikit biji-bijian, kemudian ada tanaman nutrisi tinggi atau sayuran, ada buah-buahan secara umum, rempah-rempah, dan terakhir adalah daging hewan ternak, Pak. Iya. Tapi kalau tentang ini, Pak, hewan laut, ada disebutkan pasti secara ada karena hal lahman torian ada di situ secara laut, di laut. Jadi ada nggak tahu, ini mungkin perlu kajian mendalam lagi gitu. Hewan laut itu disebutkan secara khusus sebagai lahman torian, daging yang luar biasa. Kenapa? Karena penyebutannya spesifik di situ. Lahman torian. Di surat An-Nahl. Tidak di Abasa, tapi di surat An-Nahl. Jadi belum kaji mendalam tentang yang di laut ini. Tapi saya sangat yakin ada hal yang luar biasa laut ini yang belum digali. Dan beruntunglah kita di Indonesia yang 2/3 bagian kita di lautan dan kekayaan ada di situ. Jadi itu tambang emas yang belum digali. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita gali bareng ya. Saya pernah merencanakan ya untuk membuat pesantren kelautan, hanya belum dapat lokasi yang pas saja. Karena selama ini kita lebih banyak di darat kan, jadi tidak terlalu fokus ke laut. Nah, waktunya kita butuh menggarap. Silakan teman-teman gagas yang daerah di hutan, ayo kita tadaburi bersama dalam, tapi sambil praktek. Karena kalau nggak sambil praktek, nggak ini gitu ya, kita nggak, istilahnya itu, istilah anak muda itu nggak nendang. Kajian kita nggak makan, itu tidak nendang, tidak maka yang dikeluarkan Allah dari himpunan besar orang yang merubah adalah salah satunya orang yang beramal soleh, adalah dinamakan milus solihah. Rugi ketika ilmunya belum diamalkan, belum dasar untuk amalnya. Oleh sebab itu, kalau saya mengkaji, kalau menggali betul, mencoba ini, mungkin manfaatnya kurang. Maka kalau ada teman-teman merintis pesantren, saya tarik untuk bisa nimbrung. Ayo kita gali dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi ada Pak, spesifik sekali.
Terima kasih Pak Iqbal. Nah, ini kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari rekan-rekan nih Pak. Ada yang menarik Pak Ya, tentang silakan. masih terkait ternak daging. Ini kan jadi Ya, kalau kita lihat Pak, seakan-akan di Indonesia ya Pak, atau di sistem di pendidikan, di kampus-kampus pertanian atau cara pandang kita, itu seakan-akan peternakan itu sesuatu yang berbeda Pak. Tidak beriringan lah. ya, Ibaratnya kalau ada ya, kebun tapi tidak ada ternak. Kalau ada ternak belum juga tidak ada kebun juga. Seakan-akan ini mereka sesuatu yang terpisah. Padahal tadi ya, dijelaskan oleh Bapak dan di Al-Quran disebutkan sebenarnya ternak dan tanaman itu beriringan. Kenapa itu Pak? ya. Di konsep kita, mindset kita seakan-akan terpisah. Nah, inilah cara pendidikan modern yang menurut saya by design itu mengkaplingkan ilmu dan kalau itu ya Pak ulama umum enggak gitu ya, saya ini sempat baca di nah, penggarapan itu tidak tanah ya, penjelasannya banyak gitu ya. Bahkan bukan hanya ternak sama pertanian yang dipisahkan, yang harus menyatu itu kehutanan pun harus menyatu. Maka saya pernah menulis buku Watana itu, Wono Tani Ternak ya, Wana Tani Ternak. Jadi hutan, pertanian dan peternakan harus menyatu. Ketika nggak menyatu, makanan kita jadi kacau. Misalnya ya, tanah kita jadi kacau, penggunaan lahan kita jadi kacau. Misalnya ketika kita mau expand tanaman pangan gitu. Orang-orang kehutanan pasti ketar-ketir. Itu yang diambil pasti tanah kita, tanah hutan. Kan gitu kan? Ya, Karena benar kalau Pak. kita mengekspand produksi padi, produksi apa yang dibabat hutan. Nah, kenapa enggak mau pemikiran itu menyatu? Jadi hutan, tanaman pangan juga jadi agroindustri gitu, agroforestry gitu. Jadi gabungannya di situ ada hutan, ada ternak, ada pertanian, menyatu dari situ. Di surat Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi, cerita tentang pemilik kebun. Di situ digambarkan kebun yang indah itu seperti apa. Ada tanaman keraknya, ada tanaman musimannya, ada tanaman ya, anggur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lengkap gitu. Di surat lain di surat 6 kalau nggak salah juga dijelaskan tentang tanaman-tanaman yang disandingkan ya. Jadi berbagai jenis tanaman dan sebagainya. Jadi pendekatan kita menjadi komprehensif. Itulah mengapa eh, bentuk negeri yang makmur, negeri yang berkah, salah satu karakternya apa? Yaitu ketika penduduknya beriman dan bertakwa. Bertakwanya apa? Namanya takwa itu mengikuti petunjuknya. Hada bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu bayan, penjelasan pada linnas, tapi bagi orang-orang bertakwa dia sebagai huda wa mau'idah, petunjuk. Jadi petunjuk itu apa? Guide to do things. Jadi petunjuk untuk sesuatu gitu ya. Karakter orang yang pertama. Kalau kita mengikuti itu jaminan Allah, negerinya seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, buka pintu-pintu barokah dari bumi tadi gitu. Jadi memang harus menyatu. Misalnya yang yang karena mahal, yang tanaman butuh pupuk mahal karena pupuknya harus lagi-lagi beli dari industri. Ketika digabung, ternak memberi pupuk, ternak mendapatkan makanan dari limbah-limbah pertanian dan lain sebagainya, sehingga semuanya menjadi murah, saling mengisi. Gitu. Oke,
Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak, ini masih terkait Ya, daging Pak. Kalau tadi ya, daging ikan, kemudian tadi peternakan secara luas. Nah ini sekarang ada pertanyaan tentang ayam broiler Pak. Ini kan salah satu komoditas yang menarik ya Pak. Di saat ya, ya, komoditas-komoditas lain ini sedang sedikit-sedikitnya, sedang kekurangan, tiba-tiba ada ayam ini yang bahkan kelebihan Pak. Dan akhirnya membuat kerugian juga. Bahkan ternyata kalau berlebihan pun ya, akan membuat kerugian bagi peternak-peternak muda. ya, Nah ini ya, kenapa bisa seperti ini Pak? Apakah karena konglomerasi tadi dan karena kan saat ini salah satu favorit makanan orang Indonesia kan ya tadi Pak, ayam dan yang murah adalah ayam broiler yang bisa diakses oleh masyarakat. ya, ya. Itulah yang saya sebut tadi, bagian dari hilangnya kedaulatan pangan. Jadi ketika kita hilang kedaulatan pangan, pangan kita disetir oleh konglomerasi, kepentingan-kepentingan ekonomi besar, gitu ya. Memang di satu sisi kelihatan wah hebat bagi seluruh rakyat, gitu ya. Itu dalam satu sisi. Seperti petunjuknya ada efek sampingnya tadi, rakyat menjadi babak belur, yang ikut menjadi babak belur, kita menjadi tergantung pada sumber-sumber makanan seperti tadi gitu ya. Ini ayam yang broiler dan lain sebagainya tadi, apakah sudah ada bukti bahwa itu makanan sumber protein terbaik bagi kita gitu ya. Dampak-dampaknya gitu ya, perlu kajian mendalam ya. Jadi ada ketergantungan kita pada jenis makanan, meskipun saya tidak sampai pada tingkat kok mengharamkan atau tidak, tapi ayo kita berpikir cerdas gitu, benarkah makanan kita ini gitu ya. Saya juga makan, tapi sedikit-sedikit aja. Karena petunjuk di Al-Quran sedikit kok itu. Kebutuhan makanan untuk itu sedikit gitu ya. Ya ini bisa dipenuhi dari banyak cara kan gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau, karena kebutuhan kita sedikit, rame-rame nanam pelihara kembali ayam kampung pun mestinya bisa kan gitu. Kebutuhan nggak banyak, jadi nggak usah kita aja ini. Atau rame-rame nanam pelihara kambing, itu yang menurut saya yang paling proper, karena kambing itu selain bisa diambil dagingnya, diambil susunya. Dan kambing gitu ya, pasti bukan satu kebetulan ketika disebut sebagai pekerjaan terbaik ya di dunia menjelang akhir zaman. Pekerjaan terbaik kedua setelah berjihad itu adalah pelihara kambing. Jadi ini gitu ya, jadi bisa dibayangkan gitu ya, jadi pasti mengandung manfaat yang luar biasa gitu ya. Ini saya belum menyerah selama berapa sekarang, sudah mungkin 12 tahun saya pelihara kambing ya, dengan up and down-nya saya, karena mandang inilah pekerjaan terbaik yang menurut saya harus ada yang melakukan. Baik, terima kasih Pak. Nah tadi kan kita bicara tentang daging Pak, kemudian nanti kita pindah ke tentang sayuran Pak. Tadi Bapak Iya, sudah menyebutkan bahwa sayuran ini bisa ditanam di mana saja. iya, Tidak harus kita mulai kayak memiliki lahan yang luas, tapi bisa dengan sistem urban farming, Pak. Seperti tadi iya, Bapak iya, bilang di atas rumah atau semacamnya. iya, iya, Nah, iya. ini ada pertanyaan, Pak, apakah ada, Pak, cara pandang Al-Qur'an tentang pertanian sistem di sini disebutkan hidroponik atau mungkin tadi kan kita sudah sebutkan bahwa secara umumnya urban farming. Apakah itu ada anjurannya atau bagaimana, Pak, di dalam Al-Qur'an? Jadi begini, cara melihat Al-Quran itu, kita bisa membacanya ayat demi ayat apa yang tertulis. Kita bisa membacanya dengan tafsir yang baku yang sudah diuraikan oleh para mufassirin yang masyhur ya, jadi kita tinggal mengikuti. Dan ada yang Al-Quran itu pelajaran, pelajaran ibroh. Jadi pelajaran sebagai ibroh, pelajaran. Dia inspirasi, dia membangkitkan, oh ini sumber-sumbernya gitu ya, ini perlu pendalamannya, inspirasi. Itulah mengapa ketika Allah mengawali surat Yusuf itu dengan ahsanul qasasi, cerita yang paling indah. Tapi surat Yusuf itu di penghujungnya, di surat di ayat 111-nya, lakot kana fi qasasin ibrah li ulil dalam cerita Yusuf itu ada ibroh bagi ulul albab. Ya, ulul albab itu diceritakan di ayat lainnya, yaitu orang yang terus-menerus mengingat Allah dan memikirkan ciptaannya. Lihat, jadi ini pelajaran. Nah, pelajaran ini namanya juga pelajaran,
Setiap zaman bisa berbeda, keahlian satu dengan lain bisa berbeda cara melihatnya, tapi pelajarannya sama satu, code-nya sama, gitu. Jadi ibaratnya yang ditulis Al-Quran itu angka 1, tapi kita bisa menulis angka berapa saja, kodenya sama 110. Huruf hanya A sampai Z, kita bisa nulis apa saja, kan gitu ya dengan itu. Jadi kode-kode dasar, informasi-informasi dasar yang bisa digali itu. Nah, termasuk hidroponik, termasuk pengendalian udara ada di Al-Quran. Hidroponik misalnya dijelaskan semua kehidupan berasal dari air. Nah, bisa dibayangkan, asal ada air kita bisa membangkitkan kehidupan, gitu ya. Pengendalian udara, kita tidak hanya bukan hanya pengendalian apa yang ada di darat, di langit pun kita diberi wasakarolakumul sam'a, jadi dan semua ditaklukkan kepada kita untuk mengendalikan ini. Jadi tinggal kita gali apapun yang baik untuk manusia, dicari rujukannya ada. Dicari, insya Allah dicari rujukannya ada. Atau kita mengambil pelajaran itu menghasilkan kreasi yang baik. Itu satu. Kemudian di Al-Quran, Allah juga mengajarkan kita membaca yang tidak tertulis. Kita melihat yang tidak terlihat. Loh, misteri seperti itu tidak, gitu ya. Saya pernah kehilangan penglihatan sampai setahun lebih ya. Sampai sekarang penglihatan saya belum pulih kembali, gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan periode hilangnya penglihatan saya yang setahun lebih itu, saya menemukan cara lain untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa namanya, ya tadi, mengandung ayat-ayat yang tidak ditulis. Petunjuknya tapi ada di situ, tapi kita nggak lihat. Mau contoh misalnya di surat Yusuf. Di surat Yusuf ketika diminta mentafsirkan mimpi sang raja itu, apa jawaban Yusuf? Qala tajra'una sab'a sinina daba wa ma hasatum fadaru fi subuli illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidar yaqul nama qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ayat sebelumnya bercerita tentang Yusuf yang menjawab, kamu hendaklah kamu bercocok tanam 7 tahun secara sungguh-sungguh. Apa yang kamu panen, biarkanlah dia di tangkainya, kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian ayat selanjutnya bercerita, kemudian akan datang 7 tahun yang sangat berat, yang menghabiskan seluruh kamu yang persiapkan untuk itu, kecuali sedikit yang kamu simpan. Ila qalilan mimma tuhsinun. Ila qalilan mimma ta'kulun, di atasnya, di bawahnya ila qalilan mimma tuhsinun. Sedikit yang kamu makan, ayat sesudahnya sedikit yang kamu simpan. Pertanyaannya, yang besar, yang banyak di mana? Ya kan? Coba renungkan, yang banyak di mana? Enggak ditulis kan? Enggak ditulis di situ. Tapi kita harus paham. Nah ini PR nih. Coba saya tanyakan ke sekian banyak yang teman-teman yang menghafal Al-Quran, yang banyak di mana? Nah mudah kan gitu. Nah ketika saya kehilangan penglihatan, yang saya lihat itu di ini Allah, karena waktu saya bisa membaca dengan baik Al-Quran, saya membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini dengan sangat cepat, targetnya katam gitu. Ketika saya tidak bisa membaca, saya hanya mengingat-ingat ayat-ayat yang pernah saya hafalkan. Saya ulang-ulang, saya coba ingat, pahami. Jadi, sehingga saya nangkap tadi, di atas ayat sebelumnya bilang sedikit yang dimakan. Ayat sesudahnya sedikit yang disimpan, yang banyak kemana? Saya cari gitu. Yang banyak di mana ternyata? Yang banyak yang ada di cerita Yusuf secara keseluruhan, misinya Yusuf. Ketika Yusuf mengajukan diri jadi bendahara negara Mesir, dia akan mengelola harta rakyat Mesir. Dengan harta yang dikelola bersama ini, maka Mesir ketika negeri-negeri paceklik, dia bisa menolong negara lain yang paceklik. Gitu. Karena dikelola bersama, tidak dikengkemi sendiri. Gitu. Dikelola oleh negara tadi, dikelola oleh negara. Jadi itulah yang banyak. Gitu, yang dikelola oleh negara-negara itu.
ya, banyak metodenya ya, dengan dikelola negara bisa bentuk zakat mal dan lain sebagainya, juga bisa bentuk perdagangan yang baik yang dikelola supaya tidak ada perorangan yang menimbun bahan makanan itu. Itu contoh ayat yang tidak ditulis tapi kita ada di situ, ada diselipkan itu, istilah bahasa Inggrisnya read between the line. Kalau melihat yang tidak terlihat, di mana contoh diceritakannya? Cerita Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Bisa dibayangkan ya, Musa itu seorang nabi yang sangat perkasa, sangat hebat gitu ya. Tapi pada zamannya dia hidup, ada orang berilmu yang dia disuruh belajar kepada beliau. Gitu ya, di surat Al-Kahfi ya, tentang cerita Nabi Musa, Nabi Khidir ini, gitu. Ini. Nah, hebatnya sang Nabi tak ini akan tastati amaya sobro. Oh, kamu tidak akan sabar belajar dari saya gitu ya. Ya, pakai batas biru alam tuh itu bihi kubro. Bagaimana kamu bisa akan sabar untuk sesuatu yang kamu belum memiliki wawasannya, gitu, tidak memiliki wawasannya. Jadi di situ lihat ya. Jadi apa yang dipelajari Musa dari dia? Kok sang guru tahu bahwa dia tidak akan sabar, gitu ya. Dari situ terlihat bahwa kenapa gitu di seluruh rangkaian ketika Khidir melubangi kapal, ketika Khidir membunuh anak kecil, ketika Khidir menegakkan tembok yang runtuh, semua kasus terbukti bahwa Musa tidak sabar. Kenapa Musa tidak sabar? Gitu. Bahwa kaifa tasbiru alam tersebut. Karena Musa tidak memiliki wawasannya yang cukup untuk bisa bersabar. Apa wawasannya yang cukup yang tidak dimiliki Musa? Khidir bisa melihat apa yang tidak terlihat saat itu, yaitu yang di belakangnya sana. Kapal dilubangi, Khidir melihat karena nanti di ujung sana, di pelabuhan sana, ada raja yang zalim merampas seluruh kapal yang baik. Ketika seorang anak kecil dibunuh karena Khidir melihat, kalau anak ini dewasa, anak ini bisa melalaikan orang tuanya, menghilangkan iman orang tuanya. Ya. Ketika tembok ditinggikan, Khidir bisa melihat, oh ini yang punya anak yatim yang perlu dilindungi haknya. Karena ini di bawahnya ada harta ini. Jadi Khidir melihat di luar yang dia lihat. Apa yang diajarkan Al-Quran dari situ? Untuk kita bisa melihat yang tidak terlihat bukan berarti melihat jin ya, tapi melihat di belakang benda dan peristiwa. Kalau kita bukan melihat what-nya saja, tapi kita melihat why-nya, how-nya di belakangnya itu. Gitu ya. Jadi kita untuk bisa melihat sama dengan kita mengalami corona ini gitu ya. Kalau kita melihat coronanya saja, ya kita dipenuhi dengan kesedihan, kegundahan. Coba kita tangkap apa pesan Allah di belakang ini, gitu ya. Apa yang dikehendaki Allah dari diciptakan virus, gitu. Kita membangun masjid dengan susah payah. Sekarang kita nggak bisa ke masjid, kan gitu ya. Kita disuruh pergi berhaji, berumroh. Kita sekarang nggak bisa berhaji, apa maksudnya Allah dari sini? Nah itulah perlu pembacaan yang beyond yang kelihatan secara fisik tadi. Nah disitulah maka ketika kita mendalami Al-Quran, coba apa ini istilahnya pahami kira-kira maksud Allah apa, kan gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Iqbal. Tadi kan kita bahas tentang sayuran ya Pak. Yeah. Sekarang ini ada tanya dengan buah-buahan Pak. Yeah. Jadi di surah Abasa ayat 28 dibedakan dengan ayat 31 Pak. Karena kan tadi disebutkan spesifik ada anggur dan kurma Pak yang disebut spesifik. Nah ini kenapa bisa disebutkan Pak? Apakah ada sesuatu di balik tadi Pak? Sesuatu di balik anggur dan kurma? Atau bagaimana Pak dibandingkan dengan buah-buahan yang mungkin tadi ya buah secara umum? Ya, jadi begini. Ada sejumlah tanaman, sejumlah hal yang disebutkan spesifik di Al-Quran, ada yang disebut spesifik by name, ada yang disebut secara umum. Sesuatu yang disebut secara spesifik dari Al-Quran pasti dia diunggulkan, dipentingkan. Misalnya penyebutan malaikat, ya, ketika Allah menyebut malaikat, Jibril, waruh,
jadi apa namanya Jibril disebut secara khusus gitu ya si apa namanya Jibril disebut secara khusus di antara para malaikat karena Jibril memang punya kelebihan. Maka demikian pula ketika apa namanya tanaman-tanaman tertentu disebutkan. Nah, semakin dia ditekankan penyebutannya, dia menjadi semakin penting maknanya, gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi mengapa di Al-Quran banyak sekali cerita tentang Musa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain gitu ya si ini. Karena ternyata kita hidup di zaman ini yang kita hadapi musuh-musuh kita itu adalah orang-orang yang bertabiat berkarakter seperti umatnya Nabi Musa, gitu ya. Penguasa dunia sekarang adalah apa namanya banyak sekali. Kenapa Nabi Allah bicara dengan Nabi Muhammad? Al-Quran itu adalah dialog Allah dengan misalnya ketika saya bicara dengan antum gitu, saya nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan namamu ini, gitu. Anda kan saya nyebut kamu, laka dan sebagainya disebut si ininya disebut langsung berhadapan, jadi tidak disebut nama. Tapi Al-Quran itu sendiri dialog wahyu Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Gitu. Jadi maka tanaman-tanaman disebut tentu dipentingkan. Misalnya bukan hanya di ayat Abbas tadi, di surat Ar-Rahman juga ada fihima fakihatu wa nahlu wa ruman. Di dalamnya ada buah-buahan, nahlu dan ruman, korma dan delima. Jadi yang disebut secara spesifik itu dipentingkan. Jadi kita bisa mudah, oh ini tanaman ini pasti bermanfaat. Kayak saya tanam zaitun, saya nggak mikir apakah zaitun atau tidak, berbuah apa tidak. Saya tanam, menyebutkan di situ ada tanaman yang berkah. Karena disebut pohon yang diberkahi, maka kalau toh nggak berbuah, dia tidak kehilangan keberkahannya. Kan itu. Tanaman lain bukannya tidak berkah, bukan tidak berkah bisa, tapi perlu kita cari, kan gitu ya. Kelebihannya apa tanah perlu dicari, kan gitu ya. Buah-buah ini perlu kita cari kelebihannya apa. Oh ini. Kayak saya ketemu alpukat, ketemu kelapa, ya tidak disebutkan spesifik di muka bumi ini benda Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa malam dan benda ada benda semuanya ada di ayat Allah. Tinggal apa kita lihat apa tidak yang bisa membaca ayat itu adalah ulil albab kan gitu ya si ini. Jadi buah-buah sama dengan obat misalnya. Manusia bisa mencari obat dari tanaman, jamu, makanan tradisional, obat-obat Cina semua dari tanaman, gitu ya. Tapi lebah sama Allah dimudahkan, lebah dimudahkan mencari dan keluar dari perut lebah itu minuman yang berwarna-warni yang sebagai obat. Lebah diberi wahyu untuk memudahkan itu. Manusia harus mencari, oh tanaman ini khasiatnya ini, tanaman ini khasiatnya ini, tanaman ini khasiatnya ini. Manusia yang cerdas lebih cerdas lagi karena kita lebih cerdas dari lebah dan kita juga diberi wahyu, hebatnya kan gitu. Lebah diberi wahyu mudah mencari obat. Manusia diberi wahyu dan diberi akal, maka kita harus lebih cerdas dari lebah. Cara mencari obat kita gimana sekarang kan gitu ya. Satu, kita bisa mengikuti cara lebah. Ya sudah, saya nggak usah repot-repot. Saya lebah nyari apa, saya ambil madunya. Nah itulah petunjuk di Al-Quran. Tapi di luar itu kita bisa mencari obat yang lain. Kan gitu ya. Jadi artinya apa? Di kelebihan manusia diberi wahyu dan diberi akal ini, kita harus bisa memahami menggunakan akal kita, tetapi dengan panglima, sang panglimanya adalah wahyu. Oke Pak. Terima kasih Pak.
Ini Pak, masih tentang buah-buahan Pak. Ini ada Iya, pertanyaan lagi Pak. Nah ini kan di Indonesia ini banyak sekali buah-buahan Pak. Dan salah satu iya, kendala yang sering dihadapi oleh petani atau produsen buah-buahan itu kan salah satunya metode pengawetan. Kalau iya, nggak salah itu Pak Iqbal pernah kalau nggak salah ya Pak, saya lupa menyebutkan di salah satu tulisan Bapak tentang pengawetan buah-buahan. Itu mungkin iya, bisa dijabarkan nggak? iya, betul. Jadi gini, nah itulah Al-Quran sebagai pelajaran, kalau nggak salah di surat apa ya, surat 6141 saya lupa ayatnya. Tapi di situ adalah kita disuruh mengamati buah ketika dia masak. Jadi buah buah perlu. Jadi ini perlu kita pahami karakter buah, proses masaknya buah dan sebagainya. Kita spesifik di situ. Perhatikan buahnya ketika dia masak. Jadi kita suruh memperhatikan gitu. Gara-gara manusia lalai mengikuti petunjuknya ini memperhatikan buah ketika masak ini. Kalau Anda punya tanaman mangga, siapa yang tahu duluan mangga itu masak? Codot, ya kan? Tadi saya pernah nulis dulu ketika kita kalah sama codot. Jadi kita, oh buah mangga kita jatuh udah matang, kalah duluan sama codot. Karena apa? Codot diberi penciuman yang tajam, dia dipakainya, dia tahu buah ini waktunya masak, sikat duluan, manusia dapat sisanya, kan gitu. Si manusia diberi petunjuk sama Allah, perhatikan buahnya ketika dia masak. Kita cuek, nggak pernah baca, kita baca juga lewat, gitu. Kita hafal juga lewat, kan gitu. Kita tidak mengamalkan itu, gitu. Jadi kalau kita perhatikan buahnya ketika dia masak, coba kita perhatikan apa yang terjadi seluk-beluk proses buah masak, gitu ya. Bahkan saya pernah melakukan penelitian hanya karena memang profesi saya itu bukan peneliti, jadi kalau meneliti ini suka tanggung ya. Saya mendambakan ada tim peneliti yang bisa menindaklanjuti apa-apa yang saya mulai gitu ya sih. Kalau teman-teman tertarik bisa dalami ini. Salah satu, jadi ketika buah masak itu waktu itu kita, apa yang terjadi? Sebenarnya proses metabolisme kan itu ya, proses perjalanan yang terjadi di situ gitu ya, proses pernapasan dan sebagainya. Jadi ada proses yang berubah di situ. Buah ketika masak, apalagi ketika dipetik, dia persis seperti seorang bayi yang diputus pusarnya oleh orang tuanya, ya kan? Tadinya buah itu bayi itu makan dan sebagainya melalui tali pusar itu diputus, nah dia langsung dari ke mulutnya kan itu. Jadi buah ketika itu. Maka salah satu teori pengawetan buah adalah ketika kita mutusnya itu yang jadi krusial, mutus dari tangkai buah itu, gitu ya. Jangan terlalu mepet ke sini dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang bisa dilakukan. Terus supaya proses pematangan itu bisa kita tunda. Ya, proses pematangan. Nah, itu inspirasi lainnya dari surat Al-Kahfi. Ketika pemuda Ahlul Kahfi itu tidur 309 tahun gitu. Mengapa dia bisa tidur? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak meninggal dan sebagainya? Apa yang terjadi ketika dia tidur? Yaitu dikurangi aktivitas respirasinya, tapi tubuhnya tetap segar, buka, tetap survive. Kan gitu ya si ini ya. Ketika bangkit lagi dia segar bugar, masih muda dan lain sebagainya. Gitu. Nah bayangkan inspirasi tadi dari dua ayat tadi, pertama suruh memperhatikan buah ketika masak, dan cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun, kita gabungkan inspirasinya, ilmunya. Kalau kita bisa menidurkan buah, bayangkan buah mangga saya petik, saya tidurkan. Nanti saya bangunkan. Kapan saja ketika di luar buah, di luar musim buah itu, betapa indahnya ini kan, nggak perlu teknik pengawatan yang mahal kan gitu, dan sepanjang waktu akan ada buah kan gitu ya, dengan teknik menidurkan buah ini. Nah, teknik menidurkan buah itu apa? Dikurangi respirasinya sedemikian rupa, tapi dia nggak busuk, tapi dia segar. Gitu. Nah, itu butuh penelitian. Dulu saya sudah pernah meneliti, tapi baru tahan 1 bulan tanpa ini ya. Saya bayangkan kalau bisa lewat sampai 9 bulan gitu ya, kita bisa melalui masa tanpa buah, tanpa musim buah. Jadi saya baca punya buah segar di luar musim buah yang bersangkutan, misalnya kayak gitu. Nah, ini perlu ditindaklanjuti untuk teknik pengawetan. Bisa jadi kita ketemu terobosan ilmu pengawetan yang tidak terbayangkan sebelumnya, gitu ya sih. Nah, itulah dulu ulama-ulama kita pada zamannya menghasilkan ilmu terobosan ilmu yang tidak ada bandingannya. Misalnya Al-Jazari di abad 11 dia sudah menulis 100 mesin-mesin canggih.
Di antara mesin dasar yang ditulis Al-Jazari itu, semua mesin jam sekarang, semua mesin mobil sekarang, rotary gear, planetary gear itu itu masih mengikuti rancangannya Al-Jazari itu. Saat itu. Bagaimana orang Al-Jazari saat itu bisa memahami gitu? Dari mana ilmunya? Nggak ada perguruan tinggi yang mengajarkan, nggak ada. Sumber ilmunya apa? Ya Al-Quran. Kan gitu ya, ini. Nah inilah maka teman-teman yang pengen mendalami lebih lanjut, jadikan Al-Quran ini panglima untuk kita mendalami ilmu-ilmu berikutnya. Oke. Baik Pak, itu sangat menarik ya Pak, bagaimana caranya nanti menidurkan buah. Nah mungkin teman-teman Silakan, yang kalau ada yang mau meneliti ini, saya bersedia untuk menjadi pendampingnya lah gitu ya. Ini. Nah itu peluang menarik teman-teman yang bergerak di bidang hortikultura. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak tentang kelapa Pak. Tadi kan sudah kita bahas kelapa juga. Ini ada pertanyaan dari Sulawesi Pak, Sulawesi Tengah. Karena di sana katanya banyak kelapa. Dan di sini mereka menghadapi sebuah masalah di mana harga kelapa ya Pak, buah kelapanya itu saat ini Rp1.000 per butir. Dan biasanya dijual ke pengepul. Dan nanti dijual ke Jawa. Dan di Jawa itu nanti jadinya sekitar Rp3.000 per butir. Nah, permasalahannya di saat seperti ini pengiriman ke Jawa menjadi tidak efisien Pak, karena ongkosnya terlalu mahal, belum lagi pembatasan dan semacamnya. Padahal panen bulan ini adalah sekitar 15 sampai 20 ton. Dan ini akan dihadapi bulan depan atau mungkin habis Lebaran. Nah, ini ada solusi ke Pak, bagaimana caranya supaya kelapa ini kalaupun tidak terjual itu tidak terbuang sia-sia lah. Mungkin bisa jadi hilirisasi atau semacamnya Pak. Jadi gini, saran saya, dan itu semua ilmu yang nggak canggih-canggih amat ya, bisa dipelajari, maksimalkan proses nilai tambah di daerah yang bersangkutan. Saran saya ya, saya di proses nilai tambah di daerah yang bersangkutan. Kalau perlu nanti magang di tempat saya juga boleh. Saya bukan berarti bisa segala sesuatu, tidak. Saya kayak pelatih sepak bola lah gitu. Pelatih sepak bola itu bukan berarti bisa main bola terbaik, tapi bisa ngarahkan insya Allah kan gitu ya. Misalnya contohnya, jangan dikirim ke Jawa terlalu mahal dibandingkan harga barang itu. Olah dulu di situ dengan proses nilai tambah, nanti yang dikirim adalah produk akhirnya. Pertama misalnya daging kelapa yang utama. Daging kelapa diolah jadi apa? Jadi minyak bisa. Ya kan? Nanti tepung ampasnya itu dia dijadikan istilahnya DC, desiccated coconut. Desiccated coconut itu tepung, tapi sudah enak, sudah gurih, dan dia bisa jadi bahan roti, bisa segala macam. Jadi dari dagingnya aja, selain tadi bisa jadi minyak, bisa dari DC, ampasnya itu DC, desiccated coconut, dan kalau kita membuat minyak itu ada blundo istilahnya, ya kan? Blundo yang putih itu kalau proses PCO blondonya putih, kalau minyak biasa blondonya kecoklat-coklatan. Blondo minyak itu, blondo kelapa itu nanti bisa dibuat mentega, keju. Nah, keju masa depan itu dari nabati, itu dari kelapa tadi. Nah, dari dagingnya aja sudah menghasilkan itu. Nanti airnya diolah jadi apa? Batoknya diolah jadi arang, sabutnya diolah jadi apa? Sabutnya diolah jadi serat-serat berkualitas tinggi. Nah, semua itu bisanya zaman sekarang ya, ilmu itu gratis, bisa di-search di mana saja. Hanya perlu satu orang yang itu istilahnya carry the ball, mendalami ini. Sebagian nanti mungkin bisa kita support di kita, bisa magang di kita untuk bisa bereksperimen sampai membuat keju, sampai buat mentega dari situ gitu. Pasar keju dan mentega itu luar biasa di global karena orang sedang bergeser dari yang sifatnya hewani ke nabati tadi gitu ya. Si butter and cheese ya, cheese and butter. Itu selama ini kan produknya berbasis susu. Gitu. Kalau produknya berbasis susu, kita pasti kalah dengan New Zealand, Belanda. Tapi kalau berbasis kelapa, kita peluang menang kan gitu ya. Jadi proses dimaksimalkan di daerah itu. Nanti dikirim kemanapun sudah jadi produk akhir yang mahal, jadi visible kan gitu ya ininya. Butuh anak-anak muda yang ibaratnya kreatif melakukan itu, follow through, menindaklanjuti dari sampai gitu. Masih muda banyak tenaga, saya semangat mendalami ini. Tapi karena keterbatasan kesehatan ya saya lebih banyak stay di ini. Tapi saya insya Allah bisa ngarahkan. Sebagian labnya pun ada di kita ya, di lab saya itu banyak sekali anak-anak
IPB dan perguruan tinggi lain yang bereksperimen membuat minyak, membuat keju, membuat mentega, membuat krim, bahkan krim untuk kulit dan lain sebagainya itu ada di yang nyoba di sini, membuat mayonaise dari kelapa gitu ya, si anunya itu jadi kelapa itu di Sulawesi insya Allah daerah-daerah produsen kelapa dan lain itu menjadi tambang emas baru kalau kita bisa olah gitu ya. Saya sendiri tertarik itu kalau Rp1.000 mestinya bisa banyak hal nilai tambah yang bisa di-create dari situ bisa. Ya, Silakan. ya Pak, terima kasih Pak. Ini menarik Pak tentang kelapa. Tadi Bapak sebutkan tentang jadi keju ya Pak. Karena Ya, mungkin sharing sedikit teman-teman, beberapa waktu lalu saya baca artikel tentang ini Pak, mungkin tahu tentang plant-based food Pak. Jadi kan trennya di Eropa, di Amerika kan mereka ya, mulai pindah dari hewani ke nabati, ya, ya, yaitu makanan-makanan berbasis tanaman. Tidak harus sayuran, tapi bisa yang lain-lain. Salah satu yang di ya, Amerika yang paling booming saat ini adalah daging ya Pak, daging berbasis tanaman. ya, ya, Saya ya, baca ya, di saat-saat seperti ini justru mereka sedang agresif-agresifnya menjual produknya. Karena ya, orang-orang melihat makanan hewan, kan sempat disebutkan tuh Pak, bahwa hewan bisa jadi itu menjadi carrier corona atau virus lainnya. ya, Akhirnya mereka ya, berbondong-bondong mencoba plant-based food. Itu peluang menarik Pak, ya. apalagi tadi kan bisa jadi keju dan lain-lain ya Bisa. Pak. Itu mentega sudah bisa, jelas bisa. Mm. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini sebagai mungkin salah satu pertanyaan pamungkas. Nah, kira-kira Pak, kita sebagai anak-anak muda nih Pak, apa nih dengan mungkin keterbatasan ilmu dan pengalaman, tapi apa yang bisa kita kontribusikan di dalam sektor pertanian ini? Apakah dengan melakukan riset atau langsung terjun ke usaha atau semacamnya, Pak? Kira-kira bagaimana Pak masukan untuk anak-anak muda yang ingin memulai di bidang pertanian? Saya lebih cenderung begini, menganjurkan riset dan lain sebagainya itu ujungnya kalau nggak dimanfaatkan juga kurang optimal ya. Oleh sebab itu saya menekankan fokuskan pada action, amal, tapi didasari ilmu yang cukup gitu. Jadi kita mengkaji ilmu, melakukan riset dan lain sebagainya itu fokusnya untuk diamalkan, kan gitu ya, untuk diamalkan gitu ya. Karena ketika kita mau mencoba sesuatu kita nggak tahu kan mau nggak mau riset gitu ya. Jadi misalnya kita mau membuat keju dari kelapa. Oh, saya nggak tahu ilmunya. Kan mau nggak mau belajar. Oh, begini caranya. Oh, gini, kita coba gini. Kemarin kita membuat krim tubuh gitu misalnya. Sini. Kita coba ini kok nggak bisa ya, kok butuh ini ya. Oh, kita coba lagi riset. Ya, kan gitu sekarang. Dan riset itu sekarang mudah sekali. Ilmu-ilmu riset-riset terbaru bisa kita mudah. Kalau nggak bisa dibeli gratis, dibeli juga murah. Jadi riset itu bisa dilakukan sekarang, ilmu itu gratis, yang susah itu amalnya kan gitu ya, pengamalannya yang susah. Oleh sebab itu fokuskan anak-anak muda ini pada action. Nah, jadi membuat action plan-nya itu apa, yang dilakukan apa. Misalnya di Sulawesi tadi, oke, coba organize masyarakat setempat yang punya problem masalah ini, berapa potensinya, nanti kita petakan bareng, kita olah dari apa ya, jadi apa ya, jadi apa ya, kan gitu ya. Ini ya, kita create produk akhirnya dan kita kampanyekan dan lain sebagainya. Ini insya Allah bisa kan gitu ya, teman-teman yang jadi masing-masing ada plus minusnya. Teman-teman yang di daerah Jawa pada umumnya mempunyai pasar yang sangat besar ya, karena Jawa itu 56% lah kira-kira dari penduduk Indonesia. Pasar Anda di depan mata, jadi apa saja bisa digarap di situ. Tapi teman-teman di luar Jawa, seperti di Sulawesi dan lain sebagainya, resources Anda sangat besar. Natural resources Anda sangat besar. Ya, jadi artinya tinggal memadukan, kan gitu ya. Olah maksimal di daerah Anda sehingga timbul produksi. Ketika timbul produksi, timbul kemakmuran di daerah Anda. Nah, ketika Anda mengirim barang ke Jawa, jangan lagi kelapa kelondongan. Pengirimannya besar, biayanya mahal, nilai tambahnya nggak maksimal. Kirim sudah jadi VCO, kirim sudah jadi desiccated coconut, dan lain sebagainya yang masing-masing bernilai tambah, nilai tinggi. Proses pembuatannya, konversinya menimbulkan ekonomi lapangan kerja setempat, sehingga orang tidak perlu keluar daerah, jadi tetap di daerah itu. Dan kemudian ketika dikirim, ongkos kirimnya juga cukup visible, dan dia tidak tergantung waktu karena
produk pertanian pada umumnya perishable, gampang sekali rusak. Ya kan, kalau dia harus dikirim secara umum ini, kalau kelapa lebih tahan memang, tapi secara umum produk pertanian gampang rusak. Nah, oleh sebab itu, untuk supaya dia tidak gampang rusak, diolah setelah dia jadi olahan, insya Allah lebih tahan dan nilai tambah, create job, nilai tambah dan lain sebagainya ada di situ. Jadi khusus kelapa tadi kita bisa bersama-sama misalnya bangun industri hulu sampai hilirnya karena negeri ini negeri rayuan Pulau Kelapa gitu ya. Masa sih negeri rayuan Pulau Kelapa kita sampai di satu sisi surplus kelapa nggak terjual, di sisi lain kita impor daging, impor keju, impor mentega segala macam kita impor. Gitu. Nah, oleh sebab itu inilah solusi kita mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Baik Pak, mungkin menyambung tadi Pak tentang olahan ya Pak. Kadang Iya. kan ini Pak, anak-anak muda ini melihat sesuatu olahan itu bayangannya adalah pabrik yang besar gitu ya Pak, kayak industri-industri. Tapi kan bagaimana Pak? Apakah yang benar itu seperti itu atau kan padahal bisa seperti ini ya Pak? Apa pabrik-pabrik kecil yang memberdayakan masyarakat dan Ya. bisa memproduksi Pak? Benar ya Pak? Sangat bisa gitu, sangat bisa. Di kantor saya ada beberapa contoh, misalnya ya, saya membuat alat pres sederhana gitu ya. Memang butuh kekuatan pres yang tinggi. Yang saya coba itu kekuatannya 15 ton ya, kekuatan presnya itu 15 ton, yang alatnya kecil. Itu apa saja saya pres dengan mesin itu jadi minyak yang sangat baik. Kalau kelapa saya pres itu jadi VCO, kalau misalnya alpukat jadi minyak alpukat, kacang jadi minyak kacang, semuanya extra virgin. Gitu. Alat pres yang sederhana. Biji itu boleh pernah saya publikasikan di tulisan saya, alat pres sederhana itu. Yang penting adalah baja-baja yang sangat kuat karena dia akan menahan pres 15 ton tadi kan gitu ya. Saya lagi berencana untuk meningkatkan kekuatan presnya itu masih dicari piston pengepres yang lebih kuat. Tapi intinya adalah membuat minyak dan lain sebagainya itu harusnya bagian dari skill kita. Kenapa? Karena di kita banyak sekali sumbernya, kan gitu ya. Nggak usah dibayangkan pakai mesin-mesin yang mahal, karena saya pernah impor mesin mahal ratusan juta dari Cina juga dipakai 3 bulan rontok kan gitu ya. Ini sekarang kita ngakali kita buat sendiri malah mesin saya insya Allah karena bukan mesin sifatnya alat, jadi insya Allah jauh lebih tahan kan gitu ya, jauh lebih tahan dan bisa ditiru, dibuat di daerah boleh, ditiru boleh, mudah-mudahan jadi amal soleh kita kan gitu ya, ditiru untuk itu. Kalau punya alat pres kayak punya saya itu apa saja bisa jadi minyak. Anda ketemu apa saja bisa jadi minyak, asal di situ ada kandungan minyaknya, ya insya Allah jadi minyak. Saya ngepres minyak tamanu misalnya, yang sekarang itu biji tamanu atau nyamplung itu, kita jadi minyak yang sangat baik. Saya ngepres kelapa bisa kelapa yang baik, dan bahkan biji kelor pun bisa jadi minyak yang mahal dengan alat pres sederhana ini kan gitu ya. Jadi alat-alat seperti itu tidak susah lah dibuat sekarang ya, dan bisa ditiru dari tempat kita gitu. Juga pengeringannya ya, pengeringannya gini, kalau biasanya saya nggak tahu kalau di tempat di Sulawesi sana mungkin masih dijemur matahari ya. Kalau dijemur itu kan pertama ada nutrisi yang hilang, ada fitonutrien yang hilang, dan lain sebagainya. Saya buat pengeringan sederhana yang boleh juga ditiru, pengeringan tanpa panas, tanpa matahari ya, kita dengan istilahnya humidity control ya. Maka yang dikeringkan, kalau kelapa, daging kelapa dikeringkan dengan alat saya, dia tetap putih bersih gitu, tetap bersih-bersih dan nggak ada nutrisi yang hilang karena tanpa perlakuan panas kan gitu. Setelah kelapa itu kering betul, dipres jadi minyaknya minyak yang putih bersih gitu ya. Kalau orang biasanya buat minyak kan dipanasin dan lain sebagainya ya, kan diperas saja ini. Nah kayak gitu, alat boleh di magang di tempat kita boleh untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Tentu setelah COVID ini berlalu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ini mungkin saya mencoba merangkum teman-teman ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah obat. Tidak spesifik barak, tapi Al-Quran adalah obat. Dan yaitu di mana jika kita mengikuti Al-Quran, terutama di sektor makanan tadi, kita akan sehat dan bahkan mengentaskan kemiskinan. Dan kalau kita menjalankan apa yang dikatakan Al-Quran, kita dapat akan mendapatkan hikmah. Sementara kalau kita menjalankan solusi dari manusia, kemungkinan ya Pak, kemungkinan
justru kita akan mendapatkan tadi yang namanya efek samping, konsekuensi resiko-resiko yang lain. Dari situlah pentingnya kita untuk berilmu ya teman-teman, terutama di bidang agama Islam, dan bagaimana nanti yang penting adalah tadi sudah disebutkan bahwa action-nya, bagaimana action plan-nya supaya kita sebagai anak muda bisa segera turun, atau bahkan yang sudah turun semoga semakin istiqomah dalam bidang pertanian. Dan dalam bidang pertanian tidak melulu tentang penanaman atau produksi. Tadi Pak Iqbal sudah sebutkan bahwa salah satunya bisa dengan pengolahan. Dan dalam pengolahan itu tidak harus kita bukan sesuatu industri yang besar ya Pak. Karena justru tren yang sekarang itu bagaimana caranya pengolahan itu didesentralisasi, disebarkan kecil-kecil, tapi kualitasnya tetap sama. Karena justru kalau sentralisasi, teman-teman, industri besar. Nah, kalau ada corona gini, contohnya pabrik rokok itu sekali kena kasus langsung tutup, gitu ya Pak. Jadi kalau desentralisasi kan resikonya lebih tersebar lah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi justru di sini saatnya pabrik-pabrik kecil itu berjaya, atau mungkin UKM-UKM. Dan tadi Pak Iko sudah menyebutkan banyak sekali ide, inspirasi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin turun di bidang pertanian. Ada tadi bisa di biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga mungkin ada yang mau pengolahan, kemudian riset pengawet, dan lain-lain. Intinya ini sama-sama kita terima inspirasinya, dan jangan lupa yang paling penting adalah action plan-nya. Jadi nanti teman-teman bersama teman-teman Agri Quran, segera nih setelah ilmu beres di bulan Ramadan ini, selama 30 hari ini, langsung bikin bareng-bareng action plan-nya. Dan semoga bisa dijalankan ketika pasca pandemi, atau bahkan ketika pandemi ini. Mungkin itu dari sisi kami Pak. Terima kasih Pak Iqbal atas penyampaiannya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin melakukan tanya jawab lagi selain dari sesi ini, bisa langsung tanyakan ke teman-teman Agri Quran. Oh iya Pak Salma, ini Pak tadi kan ada nanya tentang kitab Al-Filah Pak. Itu kira-kira bisa diakses di mana ya Pak? Kitab Al-Filah itu. Coba nanti minta Fikri ya, bisa dibagi lewat Fikri. Dulu pernah saya bagikan lewat internet, tapi saya lupa linknya karena 2 tahun terakhir saya kehilangan penglihatan, ini banyak file atau link saya yang kehilangan jejak saya. Jadi tapi nanti bisa minta Fikri untuk mencarikan. Insya Allah di komputer saya dicari masih ada yang aslinya, bisa dibagikan. Baik, tadi yang mungkin bertanya tentang Al-Filah, kitab Al-Filah, mungkin nanti bisa tanya-tanya teman-teman Agri Quran, itu harusnya sudah ada filenya, file digitalnya, ya, dalam bahasa Inggris. Sudah ada, karena udah lama kita begitu. Itu sudah lama, nanti tapi bisa dibaca. Kalau nggak ada, bisa minta kita, nanti selalu carikan di komputer saya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Oke, ya terima kasih panitia dan Pak Iqbal yang telah menyelenggarakan acara ini ya Pak. Terima kasih Pak Iqbal yang sudah memberikan materi. Terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa untuk mengaji dan mentadaburi. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita buat tetap ujung-ujungnya action plan-nya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih panitia. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.